warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di rumah? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemarin libur panjangnya? Sangat luar biasa ya, pasti menghabiskan waktu bersama keluarga. Begitupun dengan Ustazah. Baik, hari ini teman-teman, alhamdulillah kita bertemu lagi di pembelajaran bahasa Indonesia bersama Ustazah Ira. Insyaallah belajar bahasa Indonesia dengan Ustazah Ira asik dan menyenangkan. Nah, sekarang Ustazah izin menyampaikan aturan pembelajaran daringnya. Seperti biasa, teman-teman pastikan yang pertama itu adalah fokus saat menerima informasi pembelajaran. Yang kedua, pastikan teman-teman mengerjakan proyek. Lalu, pastikan tuntas dan pastikan melapor. Nah, sebelum kita mulai, izinkan Ustazah untuk memimpin doa kepada teman-teman semua. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, pembacaannya sudah selesai. Nah, hari ini teman-teman memasuki tema kelima. Alhamdulillah, tidak terasa ya. Tema 5, subtema 1 yaitu tentang ekosistem. Subtemanya komponen ekosistem. Nah, ekosistem merupakan sebutan bagi kesatuan antar alam atau lingkungan dengan makhluk hidup atau organisme yang hidup di dalamnya. Komponen ekosistem terdapat ekosistem abiotik dan biotik. Nah, komponen abiotik terdapat organisme autotrof atau produsen. Organisme autotrof adalah pengurai atau decomposer. Komponen biotik adalah bagian dari ekosistem yang merupakan makhluk hidup. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan mengetahui nanti di pembelajaran IPA. Nah, hari ini Ustazah sudah menyediakan lagu tema. Lagu temanya nadanya Ayo Mama. Nah, yuk kita coba nyanyikan. Ustazah izin mencontohkan dan teman-teman silahkan mengikuti. 1, 2, 3. Ayo mama, jaga ekosistem kita. Ekosistem memiliki 2 komponen. Abiotik adalah komponen tak hidup dan biotik komponen yang hidup. Manusia, hewan, tumbuhan termasuk dalam kelompok biotik. Angin, air, dan matahari termasuk kelompok abiotik. Individu adalah satu organisme. Populasi sekumpulan individu. Komunitas sekumpulan populasi bersatu menjadi ekosistem. Menarik bukan? Yuk kita lanjutkan. Hari ini teman-teman kita memasuki tema 5, subtema 1, yaitu tentang menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Yuk kita kenali. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks yang isinya fakta atau kenyataan. Lalu teks non-fiksi ini dapat kita temukan dalam artikel, surat kabar atau majalah. Contohnya artikel, misal surat kabar dan majalah. Biasanya di sana memiliki informasi yang sifatnya fakta atau kenyataan. Contoh teks berita ya, karena itu di sana fakta teman-teman, surat kabarnya gitu ya. Lalu majalahnya karena berdasarkan kenyataan. Kemudian contoh teks non-fiksi ada esai, ada jurnal tentang sejarah atau ilmiah, biografi, serta karya sastra. Contoh ya, Ustazah izin ambil biografi. Biografi itu kan riwayat seseorang yang diceritakan berupa tulisan. Nah, di sana misal menceritakan tentang sosok Habibie, Pak Habibie. Nah, Pak Habibie ini diceritakan dalam biografi tersebut bahwa ternyata di sana memiliki informasi mengenai suatu fakta dan kenyataan bagaimana kehidupan Pak B.J. Habibie. Nah, itu contohnya ya, teman-teman.
Yuk kita lanjutkan. Dalam setiap teks non-fiksi terdapat informasi penting. Nah, informasi penting tersebut dapat ditemukan dengan menemukan pokok pikiran. Sebelumnya, di tema 1 kita sudah belajar terkait apa itu pokok pikiran. Nah, coba diingat-ingat kembali, apa ya pokok pikiran? Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Nah, jadi di setiap paragraf pasti memiliki pokok pikirannya. Apa yang dibicarakan di sana? Pokok pikiran disebut juga dengan pikiran utama, gagasan utama atau gagasan pokok. Nah, sudah jelas ya, gagasan utama atau gagasan pokok atau pikiran utama itu sama dengan pokok pikiran. Kemudian, menentukan pokok pikiran utama dalam teks non-fiksi. Ada satu teks non-fiksi, pasti di dalamnya memiliki pokok pikiran. Nah, kita cek di paragrafnya. Ide pokok teks adalah inti permasalahan dari suatu teks. Ide pokok teks adalah inti permasalahan dari suatu teks. Nah, di suatu teks non-fiksi itu pasti memiliki ide pokok yang menjadi permasalahan pada suatu teks itu. Kemudian, ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Sudah jelas sekali ya bahwa kenapa ada ide pokok, karena berisi tentang gagasan dasarnya, gagasan utamanya yang dibuat tujuannya tidak lain adalah untuk menyampaikan kepada pembaca. Nah, begitu. Kemudian kita kenali pokok pikiran. Pokok pikiran ini kita ketahui ada yang berada di awal, ada yang berada di akhir, dan ada yang berada di awal akhir. Deduktif, induktif, dan campuran. Nah, kita lanjutkan langkah-langkah untuk menentukan pokok pikiran. Nah, yang pertama teman-teman, silahkan teman-teman baca keseluruhan teks secara utuh, teks non-fiksi itu ya. Kemudian pahami sebenarnya ini menceritakan tentang apa teksnya. Pahami isi bacaannya. Lalu mencatat ide pokok bacaan yang terdapat dalam kalimat inti. Catat ide-ide pokoknya, bacaan yang terdapat dalam kalimat inti itu ada di setiap paragraf, teman-teman. Selanjutnya, nah, Ustazah sudah menyediakan. Ayo simaklah contoh teks non-fiksi berikut ini. Ustazah memiliki teks non-fiksi. Nah, teks non-fiksi ini kita baca bersama-sama. Ekosistem yang terdapat di bumi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk tanpa adanya campur tangan manusia, misalnya hutan dan laut. Sementara itu, ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia. Contoh ekosistem buatan yaitu sawah, kolam, dan akuarium. Yuk kita tentukan mana pokok pikirannya. Tadi ingat, untuk menentukan pokok pikiran, kita harus lihat ide pokoknya ada di awal, di akhir, atau di awal akhir. Nah, betul, kita cek dulu. Ekosistem yang terdapat di bumi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Nah, di sini merupakan kalimat pengembang. Kenapa kalimat pengembang? Karena menjelaskan. Karena ide pokoknya, pokok pikirannya terdapat di baris kedua. Nah, di sini terlihat ya, berdasarkan bentuknya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pada teks tersebut membahas tentang berdasarkan cara terbentuknya ekosistem. Nah, gitu ya. Insya Allah mudah teman-teman hanya perlu membaca keseluruhan teks secara utuh dan tentukan, kemudian pahami kira-kira mana yang termasuk ke dalam pokok pikiran dan tentukan mana pokok pikirannya. Pokok pikiran itu apa yang dibahas di sana nyawanya gitu. Nah, selanjutnya ide pokok dapat dikembangkan menjadi kalimat utama paragraf. Misal nih, seperti teks yang tadi kita sudah punya pokok pikirannya. Nah, dari pokok pikiran tersebut kita bisa kembangkan untuk menjadi kalimat utama. Tadi kan sudah jadi kalimat utama tuh ya.
Dari kalimat utama kita bisa kembangkan lagi menjadi sebuah paragraf. Sama seperti tema 1 teman-teman punya ide pokok, lalu di ide pokok tersebut teman-teman bisa kembangkan menjadi sebuah paragraf. Begitupun ini. Berikut cara mengembangkan ide pokok dari teks yang disajikan. Nah, teman-teman baca dulu teks non-fiksinya secara seksama. Kemudian tentukan ide pokok dari teks non-fiksi itu. Nah, teman-teman sudah tentukan ide pokok, lalu teman-teman gunakan kalimat baru yang berisi ide pokok itu. Jadi, tambahkan kalimat pengembangnya. Lalu, kamu pastikan menggunakan bahasa sendiri dan menggunakan diksi dan ejaan yang tepat. Kemudian, ini informasi penting. Nah, informasi penting ini adalah sebuah pengertian ya. Informasi penting merupakan informasi pada teks bacaan yang dianggap penting. Cara menentukan informasi penting yaitu dengan mengamati setiap kalimat yang disampaikan pada teks. Kemudian, pilihlah satu kalimat maupun informasi yang dianggap penting. Kemudian pilihlah sebuah kalimat maupun informasi yang dianggap penting. Nah, informasi penting ini pada suatu teks non-fiksi pasti memiliki, teman-teman, ada yang disampaikannya apa. Nah, namun informasi penting ini pasti selalu ada pada teks, jadi tidak mungkin tidak ada. Karena barangkali beberapa teman menganggapnya pada suatu teks, semuanya penting gitu. Iya, semua penting, tapi ada yang jauh lebih penting. Sehingga Ustazah izin simpulkan bahwa teks non-fiksi itu teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teman-teman ingat saja, contohnya biografi, artikel, surat kabar. Itu teks non-fiksi, semuanya serba kenyataan dan fakta. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Nah, ingat ya, pokok pikiran ide utama yang ada pada setiap paragraf, bukan teks non-fiksi secara utuh, ya. Pokok pikiran itu adanya pada setiap paragraf. Informasi penting merupakan informasi pada teks bacaan yang dianggap penting. Ustazah, semuanya penting? Iya, semuanya penting pada teks itu, tapi pasti ada yang jauh lebih penting. Nah, hari ini Ustazah izin menjelaskan proyek teman-teman. Ustazah sudah menyediakan bahan bacaan terkait dengan ekosistem. Nah, tugasnya adalah proyeknya berdasarkan bacaan tersebut, temukanlah pikiran utama dari setiap paragraf beserta informasi yang kamu anggap penting. Ya. Jadi ada paragraf, ada 4 paragraf, nanti kamu cari pikiran utamanya pada setiap paragraf. Ingat, menentukan pikiran utama, kamu cari dulu pokok pikirannya. Ide pokoknya ada di awal, akhir, atau awal akhir. Lalu dari ide pokok itu kamu cari lagi pokok pikirannya. Dari ide pokok tersebut kamu cari lagi pokok pikirannya, mana yang sangat bernyawa di dalam kalimatnya, ya. Tentunya bukan kalimat pengembangnya, ya. Lalu kemudian kamu tuliskan informasi penting pada setiap paragrafnya. Ada apa di sana? Itu bisa kamu menggunakan bahasa sendiri, tidak perlu tekstual sesuai dengan teks bacaan non-fiksi yang sudah Ustazah sediakan. Baik, tetap semangat teman-teman, tetap percaya diri atas hasil kerja kerasmu sendiri. Ustazah apresiasi hasil proyek teman-teman, selalu antusias, selalu rapi, dan selalu baik, ada peningkatan, ada progresnya. Sehingga dari pembelajaran ini teman-teman harus tahu, dari banyaknya kita membaca, kita akan mengetahui informasi penting dari setiap teks bacaan. Melatih kemampuan dan menentukan pokok pikiran pada teks. Nah, Ustazah juga seiring membersamai teman-teman dalam belajar, di sisi lain Ustazah juga belajar bagaimana menyikapi, bagaimana belajar juga dengan teman-teman. Nah, membedakan perilaku yang mana yang benar dan tidak pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, terima kasih banyak. Yuk kita tutup dengan membaca hamdalah, sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih banyak sudah menonton video pembelajaran. Semoga ilmu yang Ustazah sampaikan teman-teman bisa
mengambilnya dengan baik dan teman-teman paham atas informasi pembelajaran yang Ustazah sampaikan. Ustazah izin tutup. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.